jadi pengisi soundtrack itu diminta sama Disney-nya langsung atau seperti apa sih prosesnya? Ya, jadi prosesnya dari tim Disney dulu ngontak ke manajemen aku untuk ngajakin kolaborasi kayak gitu. Tapi awalnya sih ya cuman ngasih tahu ngajakin kolaborasi gitu. Tapi untuk detail lebih lanjutnya mereka mau minta untuk bisa Zoom sama aku gitu. Karena kan waktu itu emang posisinya aku lagi di Surabaya, kita nggak bisa ketemu di Jakarta, jadi kita Zoom meeting. Nyangka nggak sih Mbak bisa jadi kolaborasi dengan Disney? Nyangka sih enggak, tapi ngarep dulu iya ada. ya siapa sih yang nggak mau gitu kan. Maksudnya kan beberapa tahun terakhir kan emang penyanyi Indonesia kan sering bikin kolaborasi bareng sama Disney kan. Terus kayak aku tuh ada keinginan kapan ya giliran aku gitu. Karena memang waktu itu kan ya penyanyi Indonesia yang kolaborasi sama Disney kebanyakan penyanyi pop, nggak ada yang penyanyi dangdut. Tapi pas aku kepengen kayak gitu tuh kayak terpatahkan gitu karena nggak mungkin karena penyanyi dangdut gitu. Nggak taunya dapat rezekinya juga. Mungkin kemarin kan sudah dihubungi sama orang Disney-nya. Ya. Mungkin sempat tanya nggak sih, kenapa sih kok saya yang dipilih sama Disney? Enggak, aku nggak nanya. Aku nggak nanya. Tapi aku sebenarnya nggak nanya juga, mereka udah ngasih tahu duluan sih alasannya gitu. Oke, alasannya tuh seperti apa, Mbak, dari mereka? Jadi dari mereka emang udah apa ya namanya nggak bisa move on sama penampilan aku waktu di Net TV waktu itu yang lagu sayang itu di Ica sama Rai Bintang itu. Oke, itu sih pecah banget ya waktu itu ya. Waktu pertama kali tahu nih, gimana sih Mbak? Apakah kaget atau langsung seneng karena katanya juga kan ngarep juga kan tadi? Speechless dong. Jadi kayak aku tuh ini beneran gak sih serius ini ya kayak gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kaget awalnya, tapi ya nggak ada penolakan sama sekali kalau emang itu beneran gitu. Itu tim Disney dari luar ya, dari luar negerinya atau dari Indonesianya, dari pihak Indonesia? Yang ngontek ke aku tim Disney Indonesia. Oke. Mungkin kita masuk ke lagunya aja ya. Ini lagu Kita Bisa ya Mbak ya. Kita Bisa. Tentang lagu Kita Bisa ini menceritakan tentang apa sih Mbak? Kalau boleh di-share ke teman-teman. Untuk lagu yang Kita Bisa ini menceritakan tentang lebih ke saling percaya. Sama sih sebenarnya mirip sama apa yang ada di filmnya si Raya and the Last Dragon ini. Jadi nggak jauh dari isi film itu. Tapi kayak dikombinasikan dengan kondisi di Indonesia. Kayak Indonesia itu orangnya suka gotong royong kayak gitu-gitu. Dan apa ya? Ada kata-kata yang nunjukin Indonesianya banget, kayak bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ada dimasukin di lirik lagu itu juga. Tapi artinya lebih ke untuk saling percaya sih gitu. Saling percaya. Okay. Kalau untuk proses rekaman lagunya ada kesulitan nggak? Alhamdulillah untuk proses rekaman lagunya nggak ada kesulitan Mas, dan terhitung cepat sih. Terhitung cepat maksudnya berapa? Ya kurang lebih cuman ngabisin waktu sejaman. Sejam 2 jam. Iya, sejam kurang lebih sejam sampai 2 jam lah sama ngobrol-ngobrol dan ngedengerinnya. Soalnya waktu itu kan emang aku belum paham gitu sama lagunya kan waktu di studio. Jadi sebelumnya tuh aku dikasih materi yang berbahasa Inggris gitu. Aku belum tahu untuk yang berbahasa Indonesianya nih bakalan dibikin kayak gimana. Jadi waktu itu spontan di lokasi waktu mau take vokal baru tahu materinya untuk yang berbahasa Indonesia gitu. Oke, berarti kalau dari segi musiknya sendiri itu ada perubahan dari yang original soundtrack ke bahasa Indonesianya atau vlog sama tinggal di bahasa Indonesiain aja? Untuk musik sama, terus apa lagi ya? Tapi itu bukan yang di bahasa Indonesia tuh bukan terjemahan dari bahasa Inggris ya. Oh iya. Jadi lirik-liriknya itu dibuat sendiri menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia aja, kondisi Indonesia seperti apa kayak gitu. Oke. Mbak boleh sapa-sapa dulu Mbak fans-fansnya Mbak mungkin deh. Halo semuanya yang udah gabung, hai Fianisti. Selamat sore.
Mbak, mungkin saya mau ngingetin lagi ya buat teman-teman sekalian yang mengikuti live ini, nanti akan ada 3 orang pemenang. Jadi 2 orang pemenangnya ini nanti dia akan mengajukan pertanyaan ke Mbak Via Valen, nanti Mbak Via Valen yang menjawab. Oh, Terus mereka yang nanya. Iya, mereka yang nanya. Nanti satu pertanyaan nanti dari Mbak Via Valen ke penanya ke teman-teman, nanti teman-teman jawab ke nanti ada di Instagram Kompas, nanti cari aja Hype Talk eksklusif Via Valen gitu aja. Oke. Ya, nanti siapin aja kalian mau tanya-tanya apa, nanti langsung aja tanya ya. Oke, siap-siap ya teman-teman. Siap-siap ya. Terus Mbak, kan ini Via Valen terkenal dengan dangdut. Awal kemunculan dari dangdut, tenarnya lewat dangdut. Nah, ini kan lagu Kita Bisa ini kan ngepop ya Mbak, kalau bisa dibilang ngepop banget ya. Nah, mungkin enjoy nggak sih menyanyikan lagu itu? Enjoy banget tuh. Enjoy banget karena emang dasarnya emang aku suka pop juga. Dan untuk genre lagu ini kan lebih ke pop R&B, jadi apa ya, yang nggak ada kesulitan, aku ngerasa enjoy aja gitu waktu bawain lagu ini. Oke. Tapi memang kalau untuk nyanyi pop sendiri sudah sering Mbak nyanyi lagu pop atau baru pertama kali atau gimana? Lumayan sering sih Mas, karena sebelum saya hijrah di ibu kota, sebelumnya saya juga sering ngeband kayak gitu, tapi bareng. Jadi saya dangdutan iya, ngeband juga iya gitu. Cuman emang rezekinya di dangdut ya, dijalanin aja gitu. Oh, berarti sempat ngeband dulu Mbak? Baru atau dangdut dulu? Dangdut dulu. Enggak, jadi panjang ya Mas kalau diceritain. Jadi sebenarnya dari kecil saya tuh penikmat musik-musik pop, jazz, R&B kayak gitu-gitu. Jadi di lingkungan keluarga dari mama tuh suka diputer-puterin lagu itu. Tapi papa saya tuh musisi dangdut ya gitu. Dan mama aku tuh kepengen gitu anaknya jadi penyanyi dangdut. Nah, aku diarahin lah untuk jadi penyanyi dangdut gitu. Nah, pas waktu aku mulai beneran nyanyi dangdut, aku ditawarin ngeband juga sama temen gitu, jadi kita gabung band. Jadi aku dangdut jalan, band jalan, tapi seiring berjalannya waktu dua-duanya nggak bisa dijalani nih, jadi aku harus milih, aku mau ngeband atau mau dangdutan. Akhirnya aku ngikutin apa ya, kayak kemauan orang tua aku milih dangdutan gitu. Tapi lebih susah mana Mbak? Dangdut kan kayak ada cengkok, kalau pop kan ya seperti itu lah ya. Kalau dulu aku ngerasa dangdut itu susah, tapi kalau sekarang udah nggak susah dua-duanya. Oke. Udah bisa. Boleh bocorin nggak lagu dangdut pertama yang Mbak Via nyanyiin apa? Ayam Jago. Ayam Jago. Mas tahu Ayam Jago nggak? Jago nggak tahu. Kalau Ayam Jago pasti tahu, tapi lagunya Ayam Jago tahu nggak? Nggak tahu kalau Ayam Jago. Oh, nggak tahu ya. Mas ini anak rock kayaknya. Oke. Nih, kita kembali lagi ke lagu Kita Bisa ya, Mbak ya? Oke. Bisa. Oke. Ini kan saya udah nonton video klipnya lagu Kita Bisa. Dan ini kental banget ya sama unsur budaya Indonesianya ya, Mbak ya? Iya. Ya kan, batik hingga... Bentar. Bentar ya. Mama aku manggil. Sebentar. Bentar ya, Mas. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Bentar. Oh iya, mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang ikut live ini, nanti kita ada hadiah untuk 3 orang pemenang. 2 orang pemenangnya itu nanti buat yang nanya ke Mbak Via, langsung aja ke kolom sini, nanti dipilih pertanyaan yang bagus, nanti langsung ditanyain. Nah, terus 1 orang pemenang lagi, nanti Mbak Via yang akan tanya, nanti kalian jawab. Kalian jawabannya itu ada di Instagram kompas.com, nanti cari aja Hype Talk eksklusif Via Valen. Nanti kalian jawab di situ aja. Ada formatnya ya, kayak nama _ domisili _ pertanyaan. Oke, udah kembali ya Mbak? Udah, dari tadi saya balik. Mbak, melanjutin yang tadi yang soal video musik dari Kita Bisa. Ya kan, ini saya udah lihat. Ini kan
kental banget ya dengan unsur budaya Indonesianya, ada Benar. batik, ada silat. Nah itu memang konsepnya seperti itu atau gimana Mbak? Dibalikin lagi karena konsep video memang mengikuti apa yang ada di film Raya and the Last Dragon. Jadi film Raya and the Last Dragon sendiri ini adalah film yang terinspirasi dari budaya-budaya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Makanya di situ ada pencak silat, ada keris, ada batik juga. Terus akhirnya di video juga dimasukin lah ada elemen-elemen penting dari Indonesia, itu ada batik, ada wayang juga, terus ada pencak silat juga, dan hutan tropis gitu Mas. Oke. Berarti kalau untuk video klipnya itu syutingnya tetap di Indonesia juga atau harus ke luar negeri? Kalau ke luar negeri repot pulangnya. Jadi emang syutingnya tuh cuman di satu tempat loh, di dalam studio, di satu studio, dan kita nggak pindah-pindah, tapi di situ tuh ada 4 set gitu, set wayang, set batik, set pencak silat, dan hutan tropis, semuanya jadi satu studio. Waktu itu juga aku sempat mikir, dengan konsep segini banyak kita serius nggak pindah-pindah. Ternyata pas aku datang di lokasi, wow, ternyata cuman di satu studio gitu, semuanya ada di situ. Katanya saya lihat juga nih, katanya proses syuting terlama buat Via Valen karena menghabiskan waktu 1 hari ya kalau nggak salah. 1 hari Mungkin, dari jam 5 pagi ketemu jam 5 lagi. Oh iya. Itu mungkin diceritain nggak kenapa tuh Mbak bisa lama begitu? Kalau misalnya Mas nonton musik videonya, mungkin Mas pasti mikir itu nggak mungkin cuma 1 kali 24 jam, pasti itu berhari-hari gitu. Kalau lihat hasil dari musik videonya kita bisa ya. Tapi di situ emang semuanya dipersingkat, dibikin sekali syuting langsung jadi aja gitu. Dengan gimana caranya supaya langsung jadi, makanya kenapa di dalam studio itu dibikin 4 set, jadi kita nggak perlu pindah-pindah, nggak perlu pindah hari juga gitu ya, karena memang dengan hasil yang kayak gitu, dengan waktu 1 kali 24 jam, menurut aku tuh udah kayak Roro Jonggrang sih, maksudnya kayak udah semalaman udah jadi aja gitu sih, kayak bim salah bim abrakadabra aja gitu. Kalau aku ngelihatnya ya. Terus kenapa sampai misalnya orang-orang kan mikir itu kan 4 set aja, maksudnya orang yang nggak ngerti dunia per video klipan gitu, cuma 4 set aja, kenapa kok sampai 1 kali 24 jam? Jadi bener setiap set batik dan lain-lain itu semuanya emang udah ada, tapi setiap kali kita mau pindah ke set yang baru itu ditata lagi gitu, dipasin lagi, dipindahin lagi, lightingnya segala macemnya kayak gitu. Dan untuk perpindahan dari set satu ke set yang lain itu lumayan makan waktu. Jadi kita sebenarnya tuh kalau dihitung durasi syuting nggak sampai 1 kali 24 jam sih. Yang lama itu nunggu ganti setnya gitu. Oke. Katanya juga ada menghadirkan 50 spesies ya Mbak, tanaman ya katanya. Terus pencak silat ya Mbak. Sama batiknya juga ya. Oke. Masih udah nonton belum? Udah nonton saya. Oh, udah nonton. Dan itu keren banget sih Mbak. Maksudnya banyak tanamannya juga, terus pencak. Itu kan ada koreo ya Mbak kalau nggak salah. Koreo. Mbak Via dengan pencak silatnya. Iya. Itu latihannya butuh waktu berapa lama Mbak? Ya pas hari-hari itu aja, pas kita mau latihan aja. Ada waktu. Oke. Karena kan di situ aku nggak ikut koreo sama pencak silatnya, aku cuma nyanyi sama gaya aku sendiri aja yang koreo mereka. Oke. Siap. Mungkin Mbak Via Valen mau ini lagi Mbak, mau nyapa-nyapa buat teman-teman yang ada di. Mas dong yang nyapa sekali-kali. Oh ya, saya yang nyapa. Kan Mbak. Kan Mbak. Halo, tapi nggak nonton saya aja loh, nonton Masnya juga loh. Hai Kak Via tuh. Wih, banyak ya pianisti, iya. Ada yang minta senyum tuh Mbak. Udah senyum loh dari tadi. Hai teman-teman semua. Ada yang minta. Teman-teman pianisti. Ada yang minta nyanyi lagu Cidro. Asik. Banyak permintaannya ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, lewat soundtrack film ini, apa sih
yang mau disampaikan dari lagu Kita Bisa ini? Mungkin bisa diulang lagi, Mbak. Lewat lagu Kita Bisa ini pesan-pesan yang harusnya bisa tersampaikan ke pendengar adalah dimana kita itu memang harus saling percaya satu sama lain untuk kesatuan, untuk kemajuan bersama gitu. Karena kita kan hidup di Indonesia ini penuh dengan perbedaan kayak gitu kan. Terus apa ya? Isi kepala orang juga kan nggak sama. Kadang kita itu susah untuk percaya sama orang lain, bukan cuman tapi karena kita pernah ngerasa dibohongin atau dihianatin, terus akhirnya kita nggak akan percaya sama orang itu lagi. Sebenarnya itu nggak boleh. Kita harus tetap ngasih kesempatan lagi buat orang lain, dan kita harus tetap percaya sama orang lain itu. Oke. Dan Mbak, semangat mungkin, gotong royong harus tetap dipupuk dalam diri. Mbak, berarti balik lagi tadi ke soal pembuatan video klipnya. Saya sambil minum ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Ada cerita keseruan nggak di lokasi syuting saat pembuatan video klip itu? Gimana, cerita apa? Cerita seru dari Mbak Via Valen saat pembuatan video klip. Cerita serunya apa ya? Oh, paling ini, aku kan nggak pernah syuting sampai 1 kali 24 jam kayak gitu. Saking takut, karena aku takut ngantuk ya, akhirnya waktu itu aku tuh pesen kopi gitu kan. Padahal aku tuh nggak bisa minum kopi. Aku pesen kopi, aku minum sampai 2 gelas, terus akhirnya asam lambung aku langsung kambuh gitu, keringet dingin, terus gemeter-gemeter gitu, akhirnya break. Aku istirahat dulu buat mulihin kondisi. Itu aja sih kayaknya. Oke. Mbak, mungkin lagu tadi kan soal apa yang ingin disampaikan kan lewat kecintaan budaya Indonesia kan ya, Mbak ya, dari Kita Bisa itu. Mungkin apa sih salah satu cara kita untuk cinta kepada budaya Indonesia dari Mbak Via Valen? Salah satu gimana? Salah satu cara mencintai kebudayaan Indonesia itu seperti apa? Versi Mbak Via Valen. Salah satu cara untuk mencintai Indonesia. Kebudayaan Indonesia. Oh, kebudayaannya. Iya. Ya caranya, kalau mungkin dengan kita belajar sejarah dulu kali ya. Kita harus belajar sejarah dulu. Kenapa sih kok ada ini, kok ada itu gitu. Kalau misalnya kita belajar sejarah dan bagaimana perjuangan untuk menciptakan itu, kita akan secara nggak langsung tuh rasa kecintaan kita tuh akan tumbuh sendiri gitu sih. Mungkin lebih ke harus tahu prosesnya gitu. Harus tahu prosesnya ya. Okay. Karena kan kita nggak bisa maksa orang untuk kamu kan nggak dipungkirin kan, kayak di Indonesia ini banyak anak-anak yang lebih suka dengan budaya-budaya luar, kayak mereka suka budaya-budaya barat, suka K-pop juga, dan bisa dibilang sedikit yang mencintai budaya lokal. Kayak nggak usah gini aja deh, kayak misalnya penyanyi dangdut aja, itu kan genre musik lokal ya, tapi mereka tuh udah underestimate dulu gitu loh sama dangdut dibanding dengan pop, ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti. Ya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin cara untuk, dan kita tuh nggak bisa maksa mereka untuk kamu tuh harus cinta sama budaya sendiri loh, kamu harus gini, kan namanya cinta di mana-mana, cinta kan nggak bisa dipaksa ya. Jadi ya harus belajar mencintai ya dengan cara untuk tahu prosesnya, tahu bagaimana terbentuknya budaya itu, kayak gitu-gitu. Berarti ketika kita bisa menghargai itu semua, secara nggak langsung kita akan jatuh cinta sendiri. Contoh konkret dari Mbak Via Valen apa kira-kira untuk cinta budaya? Contoh konkretnya. Oh, contoh konkret, dangdut. Iya. Dangdut bisa dibilang budaya Indonesia nggak sih? Bisa dong. Bisa dong. Mungkin lebih ke musik lokal ya. Jadi dangdut. Dulu tuh aku tuh nggak suka sama dangdut waktu dulu awal-awalnya. Terus karena orang tua aku ngarahin aku ke dangdut, mau nggak mau aku harus belajar dangdut. Terus aku jadi cari tahu gitu dangdut itu gimana sih, kayak gimana sih, dari mana ini awalnya kok bisa gini. Akhirnya secara pelan-pelan aku bisa menikmati lagu dangdut dan aku bisa mencintai dangdut kayak gitu. Widih. Mbak, kita langsung aja ya, kita udah dapet nih penanya buat Mbak. Udah ya? Nanti ada 3 orang kan, berarti tinggal satu lagi penanya. Ayo kalian nanya aja. Okay. Ini dari Tina Santa
Tina underscore Malang. Nah, Hai ini Tina. Mbak Via mau tanya, seberapa bangga Mbak Via dengan dangdut? Bangga banget aku dengan dangdut. Eh, dan nggak dipungkirin karena dangdut aku bisa ada di posisi sekarang. Aku nggak bisa bayangin mungkin kalau aku dulu tetap bertahan jadi anak band ya nggak mungkin bisa seperti ini mungkin loh ya. Hmm, Kayak gitu. Oke. Oke. Untuk pertanyaan kedua kita juga udah dapat dari Nana Arista 26. Hai Arista. Nana Malang. Ada proyek atau kolaborasi dalam waktu dekat Mbak Via? Proyek kolaborasi ada lagi proses. Lagi proses. Bisa Ya. dikasih bocorannya Mbak sedikit? Apa Mungkin ya? Genre aja, genrenya pop itu aja. Oh, genre pop. Berarti pop sama dangdut atau Mbak ke pop? Pop aja. Oh, pop aja. Oh. Pop aja. Siap. Berarti ini tinggal menyisakan satu pertanyaan lagi ya. Oke, dari aku berarti dong. Pertanyaan lagi untuk teman-teman. Oh ya, Mbak boleh sapa-sapa lagi teman-teman. Halo teman-teman Vianisti. Aku nyampe gitu aja ya. Menurut kakak wajar nggak kalau ini kebaca loh? Ini nih banyak nih. Wih, banyak. Ada 787 yang nonton. Wow. Banyak nih. Saya di Bantul. Oh, ada Bantul. Hai Bantul. Ajarin aku dong cara mencintai kamu. Ya elah. Udah baca serius-serius kayak gini kan. Ternyata pertanyaannya gitu. Halo, ini oh, banyak ya. Oke. Gimana sih supaya suara kita bagus tapi gimana caranya suara kita bagus? Itu juga nggak tahu. Nanti tanya aja, nanti kita akan pilih juga 2 orang pemenang nanti. Untuk yang nanti mau tanya langsung aja tanya ke Mbak Via Valen. Ya. Oh, jadi yang 2 pertanyaan buat kuis itu belum ya? Ini belum. Oh, yang sekarang nanti. Ini berarti ya teman-teman nanti kasih pertanyaan buat aku 2 pertanyaan nanti yang bagus, bakal dapat hadiah. Nanti kita bakal bacain, nanti Mbak Via yang jawab, terus satu lagi kalian jangan lupa yang saya bilang tadi untuk jawab nanti Mbak Via Valen akan melempar pertanyaan, nanti kalian jawab di Instagram kompas.com. Nanti cari aja yang Hype Talk, ada eksklusif Via Valen, nanti langsung jawab aja di situ. Formatnya saya ingatkan lagi ya, formatnya itu ada nama underscore lokasi underscore pertanyaan. Oke. Mungkin Kak, ada lagi nih pertanyaan dari Melani Heni underscore Lampung. Banyak Heni-Heninya banyak. Kak Via, siapa motivator Kak Via sampai sukses hingga sekarang ini? Motivator aku sampai sukses seperti sekarang. Orang tuaku. Waduh. Orang tuaku dong. Kenapa tuh Mbak? Mungkin dikasih pesan-pesan apa dari orang tua yang paling Mbak Via ingat? Sebenarnya banyak sih kalau dibilang motivator ya, banyak banget. Salah satunya orang tua aku. Jadi di situ aku diberikan kepercayaan diri untuk bisa ada di dunia hiburan ini kayak gitu. Mereka ngarahin aku untuk jadi seperti sekarang gitu. Terus apalagi papaku selalu kayak misal kalau lagi ada masalah apa gitu selalu kayak ngasih tahu udah kayak gitu-gitu nggak usah didengerin lah. Itu ujian kamu aja gitu. Dan ada satu lagi motivatorku waktu aku kecil sebelum aku jadi penyanyi. Dia tantaku, budeku Mamati. Jadi dulu itu waktu aku kecil itu aku jadi apa ya? Aku tuh dibully gitu loh. Maksudnya waktu aku kecil di sekolah aku dibully, aku jadi bahan bulian, aku suka disiksa. Iya, karena aku penakut. Karena aku nggak berani sama siapapun, aku nggak berani. Aku suka diseret dari ujung kelas ke ujung lagi, aku diseret, dijambak gitu. Dan aku nggak pernah ngelawan. Aku di kelas disuruh ngipasin teman-teman aku nggak pernah ngelawan.
kayak gitu terus sampai akhirnya waktu itu aku nggak ngelakuin kesalahan tapi aku mau diajar sama temen ya sebaya lah. Terus tante aku bilang, aku masih kecil ya gitu ya, kamu kalau misalnya nggak salah sampai mati pun kamu harus ngelawan, tapi kalau kamu salah kamu nggak boleh ngelawan. Dari situ besokannya nih aku berangkat sekolah nih, harusnya kan aku takut ya, teman-teman nyerang aku, ngebully aku lagi, tapi aku ngelawan. Di situ mereka langsung diem tek gitu, loh kok Maulidia kok jadi berani gitu. Itu tante aku, dan aku berani sampai sekarang. Wah, tuh buat kalian juga tuh, kalau bisa ya jangan sampai membuli lah ya, karena itu bahaya juga. Aku dulu waktu kecil korban bully. Tuh korban bully Mbak Fia. Aduh, jangan sampailah kalian seperti itu ya teman-teman sahabat kompas.com. Oke. Yeah. Masih ada pertanyaan lagi dari? Oke, belum ada pertanyaan. Mungkin Mbak mau nanya pendapat Mbak tentang film Disney Raya and the Last Dragon itu seperti apa sih? Mungkin kasih buat teman-teman. Film Disney Raya and the Last Dragon ini seru, keren banget, very touching ya bahasanya itu. Jadi kalau misalnya kita nonton di situ tuh bakalan banyak nilai-nilai yang kita dapat dari film itu. Salah satunya yaitu saling percaya. Yang tadinya kita nggak bisa percaya sama orang, ternyata karena kepercayaan itu bisa membuat kalian bersatu. Kayak itu Kumandra kan pecah nih. Kumandra itu pecah, mereka udah nggak akur lah intinya karena nggak saling percaya. Tapi ketika mereka berusaha untuk saling percaya, akhirnya mereka bisa jadi satu Kumandra lagi, kayak gitu, jadi satu kesatuan lagi. Nilai-nilai yang aku dapat sih lebih ke saling percayanya itu sih, dan bagaimana sayangnya Raya dengan keluarganya, kecintaannya dia, kayak gitu. Pokoknya Raya and the Last Dragon ini wajib banget ditonton loh. Kalian jangan sampai yang nonton. Rugi loh nggak nonton. Soalnya si Raya ini adalah Princess Disney pertama dari Asia Tenggara. Dan banyak elemen Indonesia yang ada di film itu. Dan jangan lupa juga nonton video klip dari Mbak Fia yang benar, jangan lupa juga nonton musik video Kita Bisa. Kita Bisa. Oke. Sekarang viewsnya udah berapa Mbak kalau boleh tahu? Belum ngecek lagi ya? Berapa ya? Itu 400 atau 500 gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Geraldine _ Agusta _ Jakarta _ Panjang bagaimana banget. tanggapan kakak terhadap keberagaman budaya di Indonesia yang saat ini sudah banyak ditinggal anak muda sekarang? Wah, berat nih Mbak pertanyaan Mbak. Sedih banget sih, sedih banget aku. Kenapa? Tapi ya kita nggak bisa nyalahin anak muda, maksudnya anak-anak muda itu aja, karena mereka menonton apa yang disuguhkan, kayak gitu. Anak-anak muda tuh, mereka tuh kan sekarang kan pegangannya handphone ya. Handphone, mereka lebih suka main TikTok dan lain-lain, Instagram, kayak gitu. Coba kalau misalnya dari Indonesia sendiri tuh bersatu gitu, dari televisi atau media-media sosial yang lain untuk gembor-gemborin kebudayaan kita, yang mau nggak mau mereka akan nonton dan akhirnya mereka akan suka. Agak berat sih ya, tapi aku nggak bisa ngomong yang berat-berat. Intinya simpelnya kayak gitu. Kalau misalnya cara membuat anak-anak muda itu bisa mencintai kebudayaan dan nggak meninggalkan budaya-budaya di Indonesia, ya dengan cara suguhan-suguhan nih. Mereka biasa nonton TV ya, setidaknya berapa persen gitu adalah di televisi itu ditayangin tentang kebudayaan di Indonesia gitu kan. Banyak banget kebudayaan di Indonesia soalnya. Setiap hari. Makanya buat kalian harus cinta budaya Indonesia. Benar ya Mbak ya? Harus cinta budaya Indonesia. Benar. Nah, balik lagi nih Mbak, yang tadi saya bilang kan ada satu orang yang buat Mbak kasih pertanyaan. Mungkin Mbak Fia mau mikir dulu mau kasih pertanyaan apa sih buat? Enggak, aku udah ada. Jadi pertanyaan ini seputar Raya and the Last Dragon aja. Iya, pasti. Benar. Oke. Buat kalian simak teman-teman harus jawab. Jadi pertanyaannya adalah tanggal berapa film Raya and the Last Dragon rilis di Indonesia? Ayo buruan jawab. Nih, saya ingetin lagi ya. Nanti kalian bisa jawab masuk ke Instagramnya kompas.com, terus kalian cari ada foto Mbak Fia Valen dengan tulisan Hype Talk eksklusif Mbak Fia Valen. Nanti di kolom komentar kalian tulis jawabannya di situ dengan format
nama underscore lokasi underscore jawabannya di situ. Oke. Gitu. Oke. Mungkin iya ada lagi. Oke. Udah banyak yang jawab, Mbak. Udah banyak yang jawab di Nanti jawabnya di itu aja di kolom komentar bukan ya. di situ jawabnya. Bukan Di jawab di situ. postingan di feed. Jawabnya nanti yang tadi saya bilang ya. Yang tadi saya bilang nanti ada di kompas.com. Balik lagi nih kompas.com. Ingat kompas.com, masuk ke Di Instagram ini ya. Iya, Instagramnya kompas.com. Cari foto Mbak Via Valen yang tulisan Hype Talk eksklusif. Nanti ada komentar, nah kalian tulis di situ nama, lokasi, sama jawaban. Nah, nanti kalian akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp100.000. Oke? Lumayan loh. Lumayan loh. Kapan lagi kan? Oke, ini saya mau merangkum tentang apa aja sih yang kita obrolin tadi ya. Yang kita obrolin tadi tuh Mbak Via memberitahukan gimana sih pembuatan video klip dari Kita Bisa Ini. Nah, Kita Bisa Ini ternyata video klipnya Mbak Via-nya itu langsung ditelepon dengan Disney Indonesia dan dia langsung mengiyakan karena itu menjadi salah satu impian Mbak Via Valen ternyata untuk bernyanyi ya kan, kolaborasi dengan Disney. Terus juga yang paling penting itu kita harus ingat di Kita Bisanya itu, lagu Kita Bisa itu kita Mbak Via mau menularkan semangat gotong royong dan cinta kebudayaan kepada Indonesia. Jadi buat kalian anak muda, semoga dengan adanya lagu Kita Bisa kalian bisa lebih cinta lagi lah dengan kebudayaan Indonesia. Terus ya pokoknya semuanya deh lebih cinta dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Terus udah sih paling itu aja. Terus jangan lupa kalian nonton juga musik video klipnya. Kalau yang belum nonton, di mana Mbak ditontonnya? Di YouTube Disney Asia Vevo. Tuh. Tinggal YouTube, kalian tinggal di pencarian langsung ketik aja Via Valen Kita Bisa, itu bakalan muncul. Tuh gampang banget kan. Iya. Dan yang paling penting lagi jangan lupa nonton filmnya. Raya and the Last Dragon. Ya, masih diputar di bioskop. Masih diputar di bioskop. Dan bioskop sekarang juga kan sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi kalian udah aman lah untuk masuk ke bioskop. Langsung aja ke bioskop. Oke Mbak, pertanyaan terakhir. Mungkin harapan Mbak Via untuk lagu Kita Bisa sama film Raya and the Last Dragon ini seperti apa? Oke. Semoga untuk film Raya and the Last Dragon dan lagu Kita Bisa ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan kita bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalam lagu dan film tersebut. Dan mudah-mudahan ke depan juga Disney bakalan ngeluarin film dengan budaya-budaya yang lebih banyak di Indonesia kayak gitu. Mudah-mudahan kayak gitu. Mudah-mudahan ada. Semoga banyak juga ya kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain ya Mbak. Ya. Oke. Dan jangan mudah-mudahan nanti penyanyi dangdut yang lain juga ada yang dilibatin sama Disney. Semoga. Dan jangan lupa juga nonton video klip dan filmnya ya di bioskop. Kalau video klip di YouTube. Tadi kan sudah di Benar. Jangan lupa nonton ya guys. Kita sudah punya 2 orang pemenang. Udah ada ya? Udah ada. Ini namanya Gerald Dineagusta. Nah, terus yang kedua selamat. Terus yang kedua ada Tina Santana. Nah, nanti selamat Tina. Selamat ya. Nanti pemenangnya akan dihubungi oleh tim kompas.com dan akan mendapatkan hadiahnya. Oke. Mungkin terima kasih ya Mbak Via Valen udah menyempatkan waktu. Sama-sama. Sukses terus buat karir ke depannya. Terus sukses juga buat Kita Bisa. Ditunggu juga nanti ada apa lagi proyek terbarunya. Tadi sempat dibocorin ya. Mungkin nanti akan dibahas di lain hal. Nah, terus di lain hal, oke. Sukses juga buat Kompas.com. Iya, terima kasih Mbak Via Valen. Sukses buat sampai juga makin sukses. Oke Mbak Via Valen, dadah. Ya. Dan makasih semuanya yang udah gabung. Bye. Oke, tadi itu udah dengan Mbak Via Valen. Saya mau terima kasih buat teman-teman sahabat kompas.com yang udah jawab pertanyaannya. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di Hype Talk berikutnya.